الصلاة والسلام عليك يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'in wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa dan hadirin di studio, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam forum yang mulia ini, yakni Dialog Cinta Rasul, persembahan TVRI Jawa Timur dan Taki Power Indonesia. Saat ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik yang merupakan lanjutan dari apa yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, yakni upaya mencari jati diri. Dan tentu saja saya tidak sendiri, sudah hadir 3 narasumber yang siap untuk membahas topik kita di malam hari ini. Tepat di samping saya ada Profesor Dr. Abdullah Shahab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Untuk kesekian kalinya kita berjumpa kembali Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaat insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Ustaz Muhammad Taufik AB. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat walafiat. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan di ujung ada Ustaz Misbahul Huda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali saat ini. Alhamdulillah. Ustaz, sebenarnya tema yang kita bahas di saat ini adalah melanjutkan dari apa yang sudah kita bicarakan beberapa saat yang lalu, yakni meningkatkan hiroh keumatan ya. Terkait dengan masalah itu ada banyak sekali pertanyaan yang masuk ke TVRI Jawa Timur, juga ke Sekretariat Taki Power Indonesia yang meminta agar dijelaskan bagaimana sebenarnya meningkatkan hiroh keumatan ini pada tataran yang paling awal, yakni pada keluarga kita, terutama pada anak-anak. Saya ke Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang penting yang barangkali perlu kita cermati sejak dini ya, yaitu pendidikan dini yang diberikan kepada anak-anak kita. Jadi sejak dini kita tekankan kepada anak-anak kita bahwa apa yang Allah berikan kepada kamu itu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Selalu yang terbaik. Kamu boleh mencari sesuatu yang lebih dari itu, tetapi untuk saat sekarang apa yang Allah berikan kepada kamu adalah yang terbaik. Wajahmu itu adalah wajah yang paling tampan di dunia. Kalau kurang tampan ya karena ayahmu yang memang kurang tampan. Rumahmu adalah rumah yang terbaik di dunia, paling indah. Ibumu adalah ibu yang paling solehah di dunia. Bangsamu adalah bangsa nomor 1 di dunia. Kalau bangsamu kurang bagus saat ini, mari diperbaiki bersama-sama. Tetapi tidak pernah kita mengatakan kepada anak kita, bangsamu ini memang bangsa yang tidak baik, umatmu ini memang umat yang tertinggal, rumahmu ini memang kurang bagus. Maka itu sering orang mengatakan bahwa rumput di halaman orang lain lebih hijau. Sering kita mendengar itu. Kalau istilah saya yang paling mudah, laulah pokok bingung kerumputnya orang. Laulah pokok lihat rumputnya orang, tidak usah lihat rumput orang. Rumput kita sendiri insya Allah lebih hijau. Nah kalau memang belum bisa melihat rumput kita yang hijau, pakai kacamata Ray-Ban, insya Allah semua kelihatan hijau. Iya kan, itu yang mudah. Dan itu diberikan kepada anak-anak kita sejak dini. Apa yang Allah berikan kepada kamu ini baik. Tidak usah kamu lihat di luar, belum tentu yang di luar lebih baik dari yang kamu miliki. Kelihatannya jauh lebih baik. Walaupun kelihatannya lebih baik, saat ini yang kamu lihat itu baik, tetapi mungkin kalau milik kamu ini digarap dengan lebih bagus, akan jauh lebih baik. Insya Allah bisa lebih baik. Baik, Ustaz Taufik, anak-anak mempunyai penyerapan pemikiran 80% jauh lebih tajam daripada orang dewasa, bahkan manulai. Nah, bagaimana memasukkan menu-menu yang
penting bagi anak-anak kita, terutama giroh keumatan ini, kepada anak-anak kita agar jauh lebih efektif? Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada ungkapan yang populer, jadi action speak louder than words. Mohon maaf ini pakai bahasa Inggris supaya lebih gampang. Perilaku atau percontohan itu berbicara lebih lantang daripada kalimat. Nah, kita kembali kepada Rasulullah SAW yang dipuji oleh Allah. Dari semua keistimewaan Nabi itu, Nabi itu serba istimewa. Di dalam berperang beliau paling berani, di dalam bersedekah beliau itu paling dermawan, di rumah juga paling ceria, ya. Tapi menariknya Nabi itu dipuji oleh Allah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi akhlak itu adalah perilaku. Percontohan, kalimat, semua. Jadi anak itu akan lebih gampang meniru kita dari perilaku kita, dari kalimat kita, dibanding dengan pidato. Misalnya anak kita beri pidato Ceramahi itu ya. tidak senang dia. Tapi kalau sudah setiap hari di rumah itu dikondisikan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam. Ini penting. Jadi anak-anak kita itu supaya sejak kecil difahamkan kepada mereka itu bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling terdepan, terbaik, dan tidak bisa ditandingi. Mengapa begitu? Karena Islam itu tidak ada campur tangan manusia. Islam itu murni dari Allah, dan Rasulullah itu dididik oleh Allah, sehingga ajaran yang kita terima adalah yang terbaik, supaya anak-anak bangga dengan Islam. Silakan. Ustaz berdua menyampaikan bagaimana menanamkan kebanggaan Islam dan jati diri Rasulullah kepada anak. Saya akan coba lebih pada bagaimana memagari, ya, agar kebanggaan kepada Islam ini tidak terkontaminasi oleh budaya asing yang sekarang lagi berpacu merebut pengaruh kepada anak-anak kita. Bahkan ini menembus pagar. Pengaruh teknologi informasi masuk ke rumah-rumah kita, kita undang, dan itu sangat meracuni anak-anak kita. Artinya hilang kebanggaan, hilang jati diri kepada keindonesiaan, kepada keumatan, kepada hirah dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan kita akan teknologi betul, ya. Tetapi bahwa apa yang datang dari Barat itu tidak sepenuhnya baik. Nah, celakanya bangsa kita hanya memanfaatkan teknologi itu hanya untuk rekreatif dan konsumtif, untuk lagu, untuk musik, untuk komunikasi, ya. Tidak untuk hal-hal yang produktif dan edukatif. Tidak untuk belajar bahasa Arab, belajar qiraah, belajar bahasa Inggris, kemudian perpustakaan dan macam-macam. Nah, pendidikan di rumah adalah mengarahkan agar pemanfaatan yang cenderung rekreatif dan konsumtif tadi akan didorong untuk hal-hal yang lebih produktif dan edukatif. Caranya adalah pendampingan. Kebetulan tadi pengalaman anak-anak saya, Umi yang istri yang tak suruh untuk mendampingi anak-anak ketika nonton televisi, sambil mengomentari mana yang layak, mana yang tidak layak untuk ditonton. Ketika anak-anak sekarang mulai gila dengan internet, Umi tak suruh belajar Facebook dan internet. Sometimes dia nggak ngerti apa-apa, buka internet sambil melihat historicalnya. Artinya apa? Ketika kemudian anak coba-coba search ke daerah itu harus ada pendampingan. Ketika soal HP, istri saya aktif untuk Facebook, memonitor anak-anak diskusi tentang apa saja. Bahkan istri sering minjem handphonenya anak-anak, pura-pura minta main game, gitu. Ketika anaknya pergi, baru istri melihat dia SMS BBM dengan siapa aja, topiknya apa saja. Kalau kemudian sudah melenceng, maka diarahkan. Sudah rekreatif, maka diarahkan yang produktif dan edukatif.
negatif. Sekali lagi Bapak Ibu, pendampingan dan pendampingan nggak bisa dilarang. Hei, jangan handphone. Ya. Hei, jangan, nggak bisa. Sementara orang tua tidak melakukan apa-apa ya. Betul. Hanya jangan-jangan saja. Anak sekarang nggak bisa dilarang, tetapi hanya bisa diarahkan dan diajak diskusi. Ya. Apa sih manfaatnya kalau seperti itu? Ya, terima kasih. Ustaz Sahab, sebagian waktu dari anak-anak kita ini tidak hanya di rumah kan. Mereka bersosialisasi dengan teman-temannya, tapi ada sesuatu yang lebih penting yakni sekolah. Ya. Nah, peran sekolah atau madrasah sendiri terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, apa untuk menanamkan hiroh, kemudian jati diri itu? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap saat kita meminta orang lain berbuat sesuatu, kita juga pada saat yang sama harus menempatkan diri kita untuk berbuat sesuatu. Betul. Ya. Tidak layak bahwa setiap keluarga atau orang tua, ayah dan ibu membebani sekolah dengan pendidikan anak-anak mereka. Karena sekarang ini ada tendensi seperti itu. Ketika anak-anaknya dimasukkan ke sekolah, terutama misalnya sekolah-sekolah Islam, kemudian bapak dan ibunya merasa sekarang saya sudah bebas. Mentang-mentang sudah bayar mahal. Saya sudah aman, sudah pakai label Islam. Anak-anak sudah aman, sekarang ini good hand, sudah ada yang nangani. Tidak bisa. Betapapun cinta guru-guru sekolah kepada anak kita, ayah dan ibunya jauh lebih cinta. Maka itu seperti dikatakan Pak Misbah, pendampingan. Setelah tadi menyebut tentang ibu di rumah, ayah dan sebagainya, itu dulu. Nah, tetapi sekolah juga punya tanggung jawab. Ya, sekolah itu kan seyogianya memberikan kepada anak-anak contoh-contoh yang baik. Dan ini peran guru, terutama guru nomor 1. Jadi kebetulan beberapa saat yang lalu kita punya acara dengan guru-guru, dan saya tekankan diantaranya bahwa guru itu bukan malaikat. Ya. Sama dengan ayah dan ibu ini kan bukan malaikat. Betul. Artinya kesalahan di dalam diri kita ini cukup besar. Banyak dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua, ya. Amin. Tetapi di hadapan anak, kita itu seolah-olah orang yang tidak ada cacatnya. Betul. Di hadapan murid, guru itu sama sekali tidak bernoda. Kalau dia bernoda, bagaimana caranya? Ya dia harus menutupi nodanya. Dia menutupi di hadapan muridnya. Berpura-pura. Berpura-pura jadi orang soleh. Ayah dan ibu ini tidak apa-apa di muka anaknya berpura-pura jadi orang yang lebih soleh dari yang semestinya untuk pendidikan, untuk pendidikan. Jadi tidak benar kalau ayah misalnya mengatakan kepada anaknya, wah kamu tahu ayahmu di dulu masih muda ini tidak karu-karuan ayahmu ini. Terus diceritakan dengan anaknya dengan penuh kebanggaan. Oh itu pendidikan yang sangat jelek itu. Bahkan saya memberi contoh yang sederhana begini. Andai kata seorang anak tanya kepada ayahnya, ya apakah ayah dulu ini pernah misalnya mencuri mangga di kampung? Nah yang paling gampang bagaimana jawabannya? Yang paling gampang ditunda sebentar, dikatakan kepada anaknya, kan sekolahmu ya apa sudah maju kamu. Tapi anak sekarang kata Pak Misbah kan pinter, aku gak takut sekolah ya, ayah dulu pernah ndak mencuri mangga di kampung. Sopo iku kancamu iku sing ndek kono iku sinau temen ya. Aku gak takut kancaku ya. Ayah dulu pernah ndak mencuri mangga di kampung. Setelah saya dipojokkan dengan soal itu, jawabannya terakhir apa kira-kira Mas Didik? Ndak pernah. Tidak pernah. Alternatif terakhir. Terakhir kalau saya sudah dipojokkan jawabannya tidak pernah. Karena saya tidak mau mengilhami anak saya untuk melakukan hal seperti itu. Ya. Nah, maka itu pendidikan di sekolah juga seperti itu. Guru ini harus dilihat muridnya itu someone special. Tidak ada cacatnya. Belajarnya nomor 1, cerdasnya nomor 1, hirohnya nomor 1, jati dirinya nomor 1. Saya kira memang sulit. Saya sarankan kepada guru, kalau Anda mau cari pekerjaan yang lebih mudah, insya Allah jadi anggota DPR lebih mudah daripada jadi guru. Jadi guru memang tidak mudah. Baik, silakan. Kita sudah sepakat dengan Ustadz Abdullah bahwa esensi pendidikan itu di rumah. Sekolah itu hanya lembaga penitipan anak. Tetapi tanggung jawab tidak bisa dialihkan dari rumah ke sekolah. Mentang-mentang sudah bayar mahal, nggak bisa. Kenapa begitu? Zaman Nabi nggak ada sekolah, betul? Betul. Nggak ada riwayat Nabi sekolah di SMP Muhammadiyah, nggak dengar kan? Nggak ada. Di Takmiriyah nggak ada. Orang tua, makanya sering kita dengar di hadis itu an Umar an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dari Umar mendengar dari bapaknya, dari kakeknya yang pernah ketemu Rasul bersabda. Artinya apa? Hierarki pendidikan cinta Rasul tadi kira-kira begitu, dari Nabi ke kakeknya Umar, bapaknya Umar, anaknya Umar. Sekolah itu pada abad kira-kira 14 atau 15 ini saja.
Lalu berbondong-bondong karena orang tua tidak cukup ilmu, nggak cukup mampu, nggak cukup waktu untuk mendidik anaknya sendiri, muncullah lembaga penitipan sekolah atau madrasah. Sialnya, nah sayangnya, mentang-mentang sudah bayar, semua pasrah bongkokan kepada sekolah. Yang lebih menarik lagi kalau anaknya misalnya tidak baik, yang disalahkan sekolah. Nah itu. Lalu mengatakan sebetulnya kita sudah mendidik di rumah dengan baik, namun sekolah yang merusak. Betul. Tetapi ketika anaknya baik, dikatakan sebetulnya sekolah tidak berbuat banyak, kami di rumah yang berbuat banyak. Oleh karena sekolah diperpanjang dari rumah, maka sepakat bahwa muatannya harus sama dengan sekolah. Oleh karena itu saya setuju sekolah-sekolah yang maju sekarang ada segitiga emas, golden triangle, yaitu orang tua, sekolah, dan siswa. Sama-sama untuk memperbaiki diri. Nah, ini yang seringkali tidak dilaksanakan pada sekolah kebanyakan. Banyak orang tua nitip anaknya 6 tahun, itu ketemu dengan wali kelasnya tidak. Betul. Terima rapot saja, kadang-kadang asal rapot pulang lagi. Padahal ibu-ibu nitip mobil di Juanda sekarang 40.000 sehari. Nitip anak 6 tahun itu terima kasih aja enggak. Kemudian anaknya rusak, komplain. Ini saya kira kurang konsisten kita sebagai orang tua. Yang seringkali tidak diperhatikan ya, bahwa ibu-ibu sekarang itu dituntut untuk belajar ibu-ibu. Karena memang dulu zaman ibu belajar dengan anak-anak sekarang itu beda. Sehingga ada ibu-ibu yang mengatakan, wah saya nggak bisa sekarang itu, anak saya di SD matematikanya sudah sulit. Loh, kalau ibu mau mendidik anak ya harusnya juga ikut belajar, walaupun tidak harus seperti guru. Yang paling penting adalah belajar bagaimana kondisi anak-anak, belajar bagaimana sekolah anak-anak. Nah itu semua ibu-ibu harus mengerti, dan ibu-ibu harus berperan lebih aktif sekarang itu. Nggak bisa kalau nggak begitu, karena gelombang pengaruh di luar ini besar sekali. Terkait dengan masalah yang kita bicarakan saat ini, Ustadz, kalau kita mau menanamkan keyakinan bahwa parameter penilaian sukses itu tidak hanya punya dimensi materi, karena mau tidak mau kita harus mengakui sekarang ini, zaman sekarang ini itu ukurannya, tapi yang lebih penting adalah dimensi ukhrawi. Bagaimana, Ustadz? Yang lebih menarik itu kan yang gampang dilihat. Kalau kita berbicara untuk kepada anak-anak urusan akhirat itu jangan lagi anak-anak, orang tua pun, ya. Nah ini harus dikondisikan di rumah. Dan apa teman-teman anak-anak itu, teman-teman anak-anak itu, ibu-ibu itu harus mengetahui siapa teman anak-anak itu. Dan kalau misalnya tahu bahwa temannya itu ada yang tampak kurang baik, harus cepat-cepat sebelum terlambat. Kan banyak ibu-ibu yang, apalagi kalau sudah anaknya remaja, ya, kemudian dibiarkan begitu saja, lalu nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terlambat akhirnya. Makanya saya mengatakan tadi, orang tua sekarang itu dituntut untuk lebih cerdas, dan insya Allah pahalanya lebih besar, karena lebih sulit. Jadi nggak usah khawatir. Ibu-ibu itu harus merasa mendidik anak itu ibadah yang paling penting. Itu lebih penting dari sholat tahajud menurut saya. Karena sholat tahajud itu kan cuma sunnah, bukan tidak penting. Silakan sholat tahajud, tapi mendidik anak itu kewajiban, investasi. Mendidik anak supaya cinta Allah, supaya cinta Islam, supaya cinta kepada Rasulullah, ini penting sekali. Makanya tadi Pak Huda tanya kepada saya, kenapa kok diberi nama cinta Rasul? Saya katakan, karena cinta kepada Nabi itu tanda keimanan. Jadi kalau kita ingin tahu seberapa jauh keimanan kita, antara lain parameter ukurannya itu cinta apa enggak kepada Nabi. Bahkan cinta kepada Nabi itu harus lebih dari cinta kita kepada anak. Maka cinta kepada Nabi tidak bisa disamakan dengan cinta kepada anak. Ibu-ibu lahir, anaknya lahir, pasti cinta kepada anak. Tapi kalau kepada Nabi belum tentu, apalagi anak-anak. Harus dikenalkan Nabi, harus disuarakan, sering kali disebutkan Rasulullah di rumah itu. Insya Allah kan barokah nanti. Kalau sudah barokah itu insya Allah nanti Allah akan membimbing itu. Di samping kita berusaha. Baik, Ustaz sudah silakan. Ukuran sukses, saya setuju kalau bukan hanya materi, tetapi sebetulnya lebih pada mandiri atau kemandirian. Karena itu sekolah sebetulnya mempercepat proses childish, mempercepat proses kekanak-kanakan menjadi sosok atau pribadi yang mandiri. Lebih mandiri. Coba kita feedback kepada
Rasulullah Muhammad SAW ketika masih muda, umur 12 tahun, Muhammad muda itu sudah mandiri luar biasa, ikut berdagang sampai ke Syam. Umur 17 tahun sudah mandiri menjadi manajer perdagangan, terus SMA loh ya. Itu sudah menjadi manajer perdagangan internasional. Umur 25 tahun lulus sarjana, kira-kira begitu, sudah bisnis owner, ya. Berkongsi bersama saudagar Arab waktu itu. Bayangkan dengan anak-anak kita sekarang, umur 25 tahun bisa apa? Banyak yang masih kerja di perusahaan odol, maksudnya odol-odol duit IMAE kira-kira. Oke, kembali. Nah, mandiri baik dalam hal finansial, spiritual maupun sosial. Nah, saya nggak tahu sejak kapan ukuran sukses itu diukur dari materi. Kemudian dari angka, nilai rapot, ranking 1, sehingga kemudian orang tua rela les-les, rela beli soal UNAS, kuncinya, rela contek masal hanya untuk mengejar sukses yang sifatnya angka, materi, bukan substansi kemandirian ilmu yang berangkat dari baik. Ustadz Sahab, ditahan dulu komentarnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita break dulu sejenak, kita cermati beberapa pariwara. Setelah itu nanti kita akan bahas lagi tema yang sangat menarik ini, upaya mencari jati diri. Pemirsa, terima kasih Anda masih menikmati Dialog Cinta Rasul di TVRI Jawa Timur, persembahan Taki Power Indonesia, dan acara ini didukung sepenuhnya oleh BAS Tech. Ustadz, tadi ada pernyataan yang menarik dari Ustadz Taufik dan Ustadz Huda terkait dengan jati diri. Ini sebenarnya bagaimana kalau Ustadz sedikit bercerita mengenai awal ukuran materi ini, mulai dari mana sehingga bisa dijadikan ukuran seseorang untuk sukses terkait dengan jati diri seseorang. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu itu kan mesti didefinisikan dengan baik. Nah, karena biasanya segala kesulitan kita itu seringkali bersumber pada terminologi yang digunakan. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa si A adalah orang yang sukses, kita selalu akan bertanya, kriterianya sukses itu apa? Ada ayah yang sukses itu karena anaknya katakanlah sudah berhasil semua. Kita juga tanya yang dimaksud dengan berhasil itu apa? Itu kembali lagi ke terminologi. Karena kalau berhasil itu dalam artian duniawi, berarti yang kaya itu sukses. Yang kita lihat sekarang di media massa, bahkan ada sesuatu yang sangat menyedihkan kalau kita lihat. Saya pernah melihat satu iklan, mungkin beberapa tahun yang lalu atau sekarang masih ada, wallahu alam. Tetapi iklan itu ada seseorang yang melihat keindahan alam Indonesia. Ya, setelah melihat keindahan alam Indonesia, kemudian dia menemukan, lalu dia mengatakan begini, saya lupa kata-kata persisnya, aku yang mencintai negeriku, aku yang bangga kepada negeriku. Kemudian muncul kenikmatan sukses, rokok ternyata. Loh, itu kemana kaitannya itu antara cinta bangsaku dengan rokok? Ini kan tidak ada kaitannya. Kalau buat saya itu kan setback, itu kan malah mundur, mundur 1000 derajat itu. Sama dengan ketika sekarang ini kenikmatan sukses yang diiklankan iklan di rokok itu kan selalu kenikmatan di mana seseorang yang berjuang mulai kecil, berjuang kemudian kecil dan berakhir kemudian punya industri.
Ya. Nah pertanyaannya, nah ini kita kriteria kan, berapa uang haram yang dibawa pulang ke rumah? Berapa uang barang haram yang digunakan untuk makan istri dan anak-anaknya? Ya. Berapa umur anaknya ketika mengaji yang pertama? Nah, kan gitu. Berapa derai air mata istrinya di rumah karena ulah suaminya? Berapa besar? Loh, kriterianya itu. Air mata istri kita itu besar karena ulah kita, ya saya kira tidak sukses. Kalau gitu siapa yang mendefinisikan? Kembali lagi masalah jati diri. Seringkali kehidupan kita ini berawal ketika kita biarkan orang lain menentukan hidup kita. Hei, kamu tahu orang sukses itu ini loh kontak kandani. Jawaban kita, kono ojo ngandani aku. Sudah ada yang memberitahu kita, sudah ada. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diberitahu kita sukses itu sudah diberitahu. Kita tidak perlu belajar dari manapun tentang hidup sukses. Kalau kita belajar matematika, kita boleh cari guru yang lain. Belajar fisik, kita boleh cari guru yang lain. Belajar permodelan matematis, boleh cari. Tetapi ketika belajar sukses hidup, apalagi kalau buat manusia mukmin itu sukses hidup ini kan dunia akhirat. Betul. Itu sudah ada gurunya. Baik. Ya, sudah ada penelpon yang bergabung, tampaknya? Oke, belum? Baik, pemirsa, saya ingatkan Anda juga bisa bergabung di acara ini dan menanyakan mengenai topik yang kita sampaikan di saat ini. Ustadz Taufik, silahkan ditambahkan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Saab tadi. Apa maunya yang ditanyakan? Jadi bagaimana awal penentuan seseorang ini dikatakan sukses ini sehingga ukurannya hanya materi? Dunia ini menarik dan anak kita terbuka sekarang itu melihat. Nah, jadi ini sebenarnya yang lebih pantas untuk disalahkan itu bukan anak-anak kita. Anak-anak kita itu dikenalkan dengan dunia yang seperti ini. Oleh karena itu, kalau kita ingin anak-anak kita itu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang jelek, sekali lagi saya katakan, ibu dan bapak harus berkoordinasi yang baik dalam mendidik. Kemudian juga para guru itu harus pandai juga melihat masyarakat kita ini bagaimana. Dan saya kira kita harus kembali kepada Al-Quran. Kenalkan anak-anak kita itu bagaimana Al-Quran, bagaimana sampai anak-anak kita itu cinta Al-Quran. Sebab cinta Al-Quran itu modal yang paling kuat untuk mengantarkan anak kita bisa hidup Qurani. Dan Al-Quran juga sudah mengatakan, kamu jangan terlalu terbuai dengan bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian terlalu tergiur dengan duniawiyah yang nisbi ini, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Nah, bagaimana kita bisa mengenalkan ini kalau tidak kita beri percontohan, kalau tidak kita carikan? Yang paling sulit adalah mencari lingkungan itu. Mencari lingkungan yang baik ini yang sulit itu. Saya nambahkan sedikit. Yang menarik itu ya, kalau berbicara dunia itu berbicaranya dalam bentuk materi. Padahal dunia pun ini kan tidak hanya materi saja. Misalnya mencari ilmu, tapi tidak jadikan kriteria, tidak jadikan ukuran. Ukurannya materi-materi. Bagaimana anak-anak dan kita juga tidak tergiur itu kalau setiap saat dipompakan kriteria keberhasilan. Misalnya kita gampang saja sehari-hari kita bertemu dengan seseorang, kita tanya, gimana kabar sampean gimana? Terus dia mengatakan, pancet aja, tetap saja. Itu maksudnya apa ya?